Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurutami dari Sarjana Terapan Tingkat 3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan ansietas. Gangguan ansietas yaitu sekelompok kondisi yang memberi gambaran penting tentang ansietas yang berlebihan disertai emosional, respon perilaku, dan fisiologis. Individu yang mengalami gangguan ansietas dapat memperlihatkan perilaku yang tidak lazim yang berlebihan, seperti panik tanpa alasan, takut yang tidak beralasan terhadap objek atau kondisi kehidupannya. Banyak individu yang mengalami ansietas yaitu takut menjadi gila karena perilaku mereka yang tidak lazim, atau mereka mengalami serangan jantung karena respon fisiologis seperti palpitasi, berkeringat, dan kesulitan bernapas. Mereka merasa bahwa mereka tidak memiliki kendali atas respon yang tidak lazim tersebut dan sangat menginginkan respon itu berhenti. Ansietas adalah perasaan takut yang tidak jelas dan tidak didukung oleh situasi. Ketika merasa cemas, individu merasa tidak nyaman atau takut, atau mungkin memiliki firasat akan ditimpa malapetaka. Padahal ia tidak mengerti mengapa emosi yang mengancam tersebut terjadi. Tidak ada objek yang dapat diidentifikasi sebagai stimulus ansietas. Ansietas merupakan alat peringatan internal yang memberikan tanda bahaya kepada individu. Ansietas ringan yaitu perasaan bahwa ada sesuatu yang berbeda dan membutuhkan perhatian khusus. Ansietas sedang yaitu merupakan perasaan yang mengganggu bahwa ada sesuatu yang benar-benar berbeda. Lalu ansietas berat dialami ketika individu yakin bahwa ada sesuatu yang berbeda dan ada ancaman. Ia memperlihatkan respon takut dan distres. Sisi negatif dari ansietas atau sisi yang membahayakan ialah rasa khawatir yang berlebihan tentang masalah yang nyata atau potensial. Hal ini menghabiskan tenaga, menimbulkan rasa takut, dan menghambat individu melakukan fungsinya dengan adekuat dalam situasi interpersonal, situasi kerja, dan situasi sosial. Beberapa kategori gangguan ansietas. Pertama, gangguan panik dengan atau tanpa agorafobia, lalu gangguan fobia yaitu sosial atau spesifik, lalu agorafobia tanpa gangguan panik, lalu gangguan obsesif atau kompulsif atau OCD, lalu gangguan stres pasca trauma, gangguan stres akut, gangguan ansietas umum, gangguan ansietas akibat kondisi medis, dan gangguan ansietas akibat zat. Lalu ada gangguan panik. Serangan panik adalah suatu episode ansietas yang cepat, intens, dan meningkat yang berlangsung 5-30 menit. Ketika individu mengalami kekuatan emosional yang besar dan juga ketidaknyamanan fisiologis. Selama serangan panik, individu tersebut sangat cemas dan memperlihatkan 4 atau lebih gejala seperti palpitasi, berkeringat, mual, nyeri dada, sesak napas, tremor, distres abdomen, pusing, parestesia, menggigil, atau hopeless. Lalu ada fobia. Fobia adalah rasa takut yang tidak logis, intens, dan menetap terhadap suatu objek tertentu atau situasi sosial yang menyebabkan timbulnya distres yang ekstrim dan mengganggu fungsi hidup normal. Fobia itu seperti dia ketakutan terhadap serangga, hewan, terus tuh buah-buahan atau yang lainnya, ruang kecil, air, elevator, dan lain-lain. Ada beberapa kategori fobia spesifik, yaitu pertama fobia lingkungan alam, rasa takut terhadap badai air, ketinggian, atau fenomena alam lainnya. Lalu ada fobia injeksi atau darah, rasa takut melihat darah sendiri atau prosedur medis invasif, misalnya injeksi. Lalu ada fobia situasional, yaitu rasa takut berada dalam situasi tertentu, misal berada di atas jembatan, terowongan, elevator, ruang kecil, rumah sakit, atau pesawat. Lalu ada fobia hewan, yaitu rasa takut terhadap hewan atau serangga, biasanya terhadap hewan atau serangga tertentu. Lalu ada tipe lain fobia spesifik, misalnya rasa takut tersesat ketika mengemudi jika tidak dapat berbelok kanan untuk mencapai tujuan. Lalu ada gangguan obsesi kompulsif. Kompulsif itu yaitu perilaku atau ritual yang secara kontinu dilakukan untuk menghilangkan pikiran, obsesi, dan mengurangi ansietas. Beberapa kompulsi yang umum meliputi ritual memeriksa atau berulang kali kembali memastikan pintu terkunci atau teko kopi sudah dimatikan. Lalu ritual menghitung setiap langkah yang diambil, jumlah plafon, balok beton, meja tulis di ruang kelas. Terus mencuci tangan berulang kali sampai kulit berkelupas. Terus mengulangi kata atau lagu yang sama perseverasi.
Lalu ada ritual menyentuh, yaitu merasakan tekstur setiap bahan di toko pakaian, menyentuh orang, pintu, dinding, atau diri sendiri. Lalu ada ritual simetri. Nah, ritual simetri itu yaitu menyusun atau menyusun ulang-ulang barang di meja, rak, atau perabot dengan rapi. Terus ada ritual penampilan yang kaku, berpakaian dengan model yang tidak bervariasi. Lalu ada keluhan somatik, yaitu berulang kali memberitahukan bahwa ia menderita penyakit tertentu. Bersikeras pada dokter bahwa nyeri ringan yang dialaminya adalah kanker. Ritual seksual, yaitu pikiran atau imajinasi seksual intrusi yang disertai kebutuhan untuk mengakuinya. Lalu ada impuls agresif, misalnya melempar seorang anak ke dinding.